Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Artika Fecrani Marpaung, Yasmin Zahra, Novia Shalsadila Sejate, Emi Alela Berutarigan, Tuahman Natarigan, Jordi dan Cindy Claudia Panggabean. Di sini kami akan membahas tentang dinamika partikel. Ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1 dan 2. Untuk itu, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang mempunyai hubungan dengan gaya yang bekerja di suatu benda dan gerak dari benda tersebut. Hukum Newton dirumuskan oleh fisikawan yang bernama Isaac Newton. Yang pertama, hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama menyatakan gerak benda dipengaruhi jika sebuah benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda nol. Keterangan rumus pada hukum Newton yang pertama yaitu F, besarnya gaya yang dialami oleh benda atau dengan satuan N atau Newton, M, massa benda atau kilogram, Kg, A, percepatan yang dialami benda M per S min 2 atau meter per sekon min 2. Contoh soal tentang hukum Newton 1 yaitu sebuah balok bermassa 5 kg dengan berat 50 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapa tegangan talinya? Penyelesaian. Diketahui massa 5 kg, berat 50 Newton, ditanya T atau tegangan talinya. Jawaban T kurang W sama dengan 0, T sama dengan W, T sama dengan 50 Newton. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada suatu benda serta berbanding terbalik dengan massa bendanya. A sama dengan F per M. Keterangan F sama dengan besarnya gaya yang dialami oleh benda N. M sama dengan massa benda kilogram. A sama dengan percepatan yang dialami oleh benda M per S minus 2. Contoh soal. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 N. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 M per S pangkat 2, tentukanlah massa truk tersebut. Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 7000 N, A sama dengan 3,5 M per S 2. Ditanya M. Jawab M sama dengan F per A, M sama dengan 7000 per 3,5, M sama dengan 2000 kg, M sama dengan 2 ton. Yang selanjutnya yaitu hukum Newton 3 dan gaya gesek pada Newton. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi dan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila benda memberi gaya pada benda lain, benda yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dari hukum ini diketahui tiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi atau tiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi, atau bisa dikatakan ada sebab dan akibat. Pemberian gaya sebab menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi bekerja saling berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda-beda, maka hukum Newton 3 ditulis dengan persamaan F atau aksi sama dengan min F atau reaksi. Contoh dari penerapan hukum Newton 3 bisa dilihat saat memukul paku, memakai palu, dan putaran ban mobil. Contoh soal dari penerapan hukum Newton 3 yaitu Tama memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian Tama mendorong tembok dengan gaya 200 Newton. Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap tanah adalah sebesar. Penyelesaian. Diketahui massa sama dengan 40 kg, F atau aksi sama dengan 200 Newton. Ditanya F reaksi. Jawaban F aksi sama dengan min F atau reaksi 200 Newton. F reaksi sama dengan F reaksi sama dengan min 200 Newton. Yang selanjutnya itu gaya gesek. Gaya gesek pada Newton gaya adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak.
Arah gaya gesek digambarkan sebagai berikut. Rumusnya Fg sama dengan U kali N. Keterangan di mana Fg sama dengan gaya gesek atau N, U sama dengan koefisien gesekan, N sama dengan gaya normal atau N. Gaya gesek terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesekan antara dua benda yang tidak bergerak relatif satu sama lain. Rumusnya Fs sama dengan S kali N. Keterangan Fs sama dengan gaya gesek statis atau N, S sama dengan koefisien gesek statis, N sama dengan gaya normal atau N. Yang kedua, gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang kerja pada dua benda yang bergerak relatif satu sama lain. Rumusnya Fk sama dengan K kali N. Keterangan di mana Fk sama dengan gaya gesek kinetik atau N, K sama dengan koefisien gesek kinetik, N sama dengan gaya normal atau N. Contoh soalnya yaitu balok masanya 30 kg berada di atas lantai kasar, kemudian ditarik dengan gaya F seperti gambar di bawah ini atau yang di samping. Jika koefisien gesekan statis S sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetis atau K sama dengan 0,3, gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon, maka besarnya gaya gesekan pada saat balok tepat akan bergerak adalah penyelesaian diketahui M atau massa sama dengan 20 kg, S sama dengan 0,4, K sama dengan 0,3, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, ditanya Fg. Jawabannya Fs sama dengan S kali N sama dengan Ns kali M kali massa kali gravitasi. Fs sama dengan 0,4 kali 20 kg kali 10 meter per sekon sama dengan Fg sama dengan 80 Newton. Gaya sentripetal dan gaya normal pada Newton. Pengertian gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal. Secara umum, gaya ini membuat suatu objek bergetar melingkar dengan percepatan sentripetal yang jaraknya atau arahnya menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal dapat diamati menggunakan kerangka inersial, yaitu kerangka inersial yang memiliki kecepatan konstan atau alam terhadap bumi. Rumus gaya sentripetal dimulai dari hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A sama dengan F per M. Karena percepatan sentripetal adalah V2 per R, maka V2R sama dengan F per M. Sehingga diperoleh F sentripetal sama dengan mv2 per R. F sentripetal sama dengan gaya sentripetal dalam kurung N. M sama dengan massa dalam kurung kilogram. F V sama dengan kecepatan dalam kurung meter per sekon. R sama dengan jari-jari dalam kurung M. W sama dengan kecepatan sudut dalam kurung rad per sekon. Contoh soal gaya sentripetal linear berputar sebanyak 5 kali putaran setiap menit, sehingga tiap detiknya memiliki perbandingan 5/60 sama dengan 1/12 putaran, maka diperoleh frekuensi yaitu 1/12 M2. Gaya yang dialami seseorang tersebut adalah gaya sentripetal. Gaya ini mengubah arah kecepatan orang tersebut. Diketahui F sama dengan 1/12 M2, P sama dengan 15 cm, M sama dengan 50 kg. Ditanya F, jawab F sama dengan MA sama dengan MV2 per R sama dengan MW2R sama dengan M dalam kurung 2N kali 2R. F sama dengan 4 M 2V2 R sama dengan 4 dalam kurung 30 N2
dalam kurung 1/12 dikali 215 sama dengan 125/B/N2N. Resultan gaya pada sumbu Y. Pada sumbu T tidak ada resultan gaya karena yang bekerja hanya gaya berat saja. W sama dengan mg. Resultan gaya pada sumbu X. Fx sama dengan ma. F dikurang N sama dengan ma karena tidak terjadi gerak pada arah horizontal, maka A sama dengan 0. F dikurang N sama dengan 0. N sama dengan F. Dengan demikian, rumus gaya normal suatu benda yang diletakkan pada bidang vertikal adalah sebagai berikut. N sama dengan F. Yang selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Lambang gaya normal adalah N dan satuan sistem internasionalnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. Rumus gaya normal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumus gaya normal bidang horizontal. Resultan gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Resultan gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan ma. Newton dikurang usaha sama dengan ma. Karena tidak terjadi gerak pada arah vertikal, maka A sama dengan 0. Newton dikurang usaha sama dengan 0. Newton sama dengan usaha. Dengan demikian, rumus gaya normal suatu benda yang terletak diam pada bidang horizontal adalah sebagai berikut. Newton sama dengan usaha atau N sama dengan W. Adalah rumus gaya normal bidang vertikal. Resultan gaya pada sumbu Y. Pada sumbu Y tidak ada resultan gaya, karena yang bekerja hanya gaya berat saja. W sama dengan mg. Resultan gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan ma. F dikurang N sama dengan ma. Karena tidak terjadi gerak pada arah horizontal, maka A sama dengan 0. F dikurang Newton sama dengan 0. N dikurang F. Dengan demikian, rumus gaya normal suatu benda yang ditekan pada bidang vertikal adalah sebagai berikut. Newton sama dengan F atau N sama dengan F. Yang ketiga adalah rumus gaya normal bidang miring. Resultan gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan ma atau ampera. Usaha sin A sama dengan ma. Resultan gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan ma. Newton dikurang usaha cos A sama dengan ma. Karena tidak terjadi gerakan pada arah vertikal, maka A sama dengan 0. Newton dikurang usaha cos A sama dengan 0. Newton sama dengan usaha cos A. Dengan demikian, rumus gaya normal suatu benda yang terletak pada bidang miring adalah sebagai berikut. Newton sama dengan usaha cos A atau N sama dengan W cos A. Contoh soal. Sebuah balok bermasa 5 kg jika gram sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Jawab. Perhatikan gambar di atas. Gaya-gaya pada balok dapat dilihat pada gambar tersebut. Balok dalam keadaan diam pada arah tegak lurus bidang berarti berlaku persamaan berikut. Sigma Fy sama dengan 0. Newton dikurang usaha cos A sama dengan 0. Newton dikurang usaha cos 30 derajat sama dengan 0. Newton dikurang 50x 1/2 akar 3 sama dengan 0. Newton sama dengan 25 akar 3N. Gambar gaya sentripetal pada hukum Newton. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerakan benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan bidang dengan lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan hanya suatu penamaan atau pergolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda-benda bergerak melingkar. Bermacam-macam gaya spesies dapat digunakan sebagai gaya
sentripetal antara lain gaya gravitasi, elektrostatik, tegangan tali, gesekan, dan lainnya. Istilah sentripetal berasal dari kata Latin yaitu centrum, pusat, dan betere, menurut arah yang berarti menuju arah pusat lingkaran. Sekian, terima kasih.